Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 445. Setelah Kenshin memberikan obat bersama Iwan ke Pak Dokter, ibunya Ririn yang mendapat perawatan akhirnya bisa pulih kembali. Kesehatannya membaik lagi. Ririn pun jadi senang. Khawatirnya menghilang. Paniknya pun sama. Sudah tak dirasakan. Saat itu jam 6 pagi. Dokter telah mengabarkan akan berita baik itu. Lalu Iwan pun datang sambil membawa nasi bungkusan. Iwan kemudian bilang, "Ayo kita makan. Kali ini gua yang mentraktir. Tapi maaf makanannya tidak mahal. Hanya beli di warung biasa. Ayo bro, lu makan ini. Kan lu udah biasa makan sama gua nasi bungkus. Terus apa Mbak Kaori ini mau nggak? Gue jadi nggak enak ini. Membelikan makanan biasa." Kenshin langsung menyahut, "Udah Wan, ini gua satu saja. Ini aku makan sama Kaori. Kaori udah biasa Wan. Aku ajak makan ke warung. Waktu kita jadian aja, makan nasi goreng." Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori juga bilang, "Iya Mas Iwan. Aku nggak keberatan. Makasih ya udah belikan ini. Tapi nasinya satu aja. Kita akan makan bersama." Iwan pun menjawab, "Berarti sebungkus dibuat berdua. Terus satunya ini untuk siapa? Kan aku beli 4 ini. Sayang juga kalau nggak dimakan." Kenshin bicara, "Oh kalau itu, kasih pekerja di sini aja Wan. Cleaning service kayak kita, kan tadi ada di situ. Nanti lu berikan." Iwan pun menjawabnya, "Baiklah kalau gitu." Kemudian Ririn keluar kamar. Sehabis bicara dengan ibunya, Iwan langsung bertanya, "Gimana Rin kondisi ibumu?" Ririn menjawabnya, "Sudah baikan Mas Iwan. Ini tadi sudah bisa duduk sendiri." "Oh ya, makasih ya atas bantuannya. Membelikan obat untuk ibuku. Untung aja ada apotik yang buka. Karena semalam kata dokter tutup semua. Seandainya nggak ada Kenshin dan Mas Iwan, mungkin aku bingung akan beli kemana. Ibuku juga lagi membutuhkan." Kenshin menjawabnya, "Nggak apa Rin, lupakan aja. Yang penting kamu sekarang makan. Ini ditraktir Iwan. Dibelikan nasi pagi-pagi sekali. Kamu makan Rin." Untuk menghargai Iwan, Kenshin tersenyum. Dan Iwan langsung saja memberikan nasi bungkusnya. Ririn pun menerimanya. Lalu ia bilang, "Makasih ya Mas Iwan. Kalau gitu aku makan." Ririn membuka nasinya. Begitu pula dengan Iwan. Mereka makan sendiri-sendiri. Sedangkan Kenshin dan Kaori sebungkus untuk berdua. Ririn yang melihatnya lantas bertanya, "Loh Mbak Kaori dan Kenshin kok hanya dapat satu? Kalau gitu aku belikan ya." Iwan menyahutnya, "Ini Rin masih ada nasinya. Tapi emang Kenshin gitu, nggak bisa makan sendiri. Maunya ditemani makan berdua sama Mbak Kaori." Hahaha. Iwan tertawa, dan Ririn mengerti. Lalu kemudian, hari ini adalah hari di mana waktunya Kenshin dan Kaori akan pergi untuk mengikuti meeting di luar negeri. Sekalian berlibur di sana, menikmati bulan madu bersama. Namun karena ada kejadian tiba-tiba, ibunya Ririn yang di rumah sakit ini, Kenshin dan Kaori yang semenjak semalam berada pula di situ melihatnya. Jadinya jadwal keberangkatan hari ini sampai lupa begitu saja. Padahal sekarang hampir jam 7 pagi. Orang-orang yang penting sudah berkumpul semua. Mereka yang ikut itu sedang bersiap-siap, dan Kenshin baru sadar ketika ditelepon ayahnya. Begitu pula dengan Kaori yang mendapat pemberitahuan yang sama. Lalu karena merasa lelah dan juga belum tidur, apalagi persiapannya belum lengkap, Kenshin pun bilang ke Kaori, "Kaori kalau gitu hari ini kita nggak jadi aja ya. Mungkin kita berangkat belakangan. Apa kamu mau?" Kaori menjawab, "Iya say, nggak apalah. Lagian ibunya Mbak Ririn juga ada di sini. Masa kita buru-buru akan meninggalkan ke luar negeri?" Mendengar Kaori bicara seperti itu, Kenshin pun bilang pada ayahnya, menunda berangkatnya saja. Ayahnya pun tak mengapa. Beliau tak mempermasalahkan. Apalagi sudah ada penggantinya, orang-orang yang mewakilinya. Pak Freddy sendiri, untuk pertama kalinya, akan ikut juga. Beliau sangat dipercaya untuk memegang proyek itu. Meskipun demikian, Pak Michael dan lainnya tetap mendampingi. Sedangkan mantan atasannya, pemilik perusahaan yang lama, yang kemarin sempat menyombongkan diri, yang bernama Pak Bernaldi itu, kini malah sebaliknya, sedang menunggu pekerjaan proyek yang besar dari Pak Freddy.
yang tak lain mantan bawahannya. Pak Bernaldi memang diberi kesempatan oleh ayahnya Kenshin untuk mendapatkan pekerjaan besar, tapi yang memberinya nanti adalah Pak Freddy, yang sekarang akan mengikuti meeting yang diadakan di luar negeri. Jadi secara tidak langsung, Pak Freddy jabatannya lebih tinggi dari mantan atasannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Kenshin dan Kaori pun pamit pulang. Ririn mengantar sampai ke depan. Begitu halnya dengan Iwan. Tak lupa Kenshin mampir ke tempat pembayaran untuk menanggung semua biaya pengobatan. Ririn sempat menolaknya, namun Kenshin bilang, "Sudah Rin, gak mengapa, ini gak masalah." Kenshin pun mengurus semuanya. Setelah beberapa jam, waktu siang pun tiba. Ibunya Ririn diperbolehkan pulang dengan naik mobilnya Ririn sendiri. Iwan pun yang akan mengantar. Sedang motornya ditinggal di rumah sakit. Kenshin yang datang kembali. Ia sempat bilang ke Iwan, kalau motornya itu, biar di bawahnya pulang. Iwan pun tak memberi kuncinya, karena Kenshin sudah tahu cara menyalakan tanpa itu. Iwan dan Ririn pun keluar. Lalu dilewatinya jalan yang bernama Persimpangan. Ririn pun bertanya, jadi tadi malam Kenshin beli obat di sini? Iwan menjawabnya, iya Rin, itu apoteknya. Satu-satunya yang buka. Ririn menyahut, berarti ini jauh sekali ya Mas Iwan dari rumah sakit tadi. Iwan menjawab, iya benar Rin, emang jauh. Saat akan ke sini, di tengah gelap itu, aku lihat orang berlari. Ternyata itu Kenshin. Nekat sekali dirinya, padahal waktu itu sepi. Untung saja Mbak Kaori langsung bilang, memberitahukan tentang Kenshin. Jadinya aku bisa menyusulnya. Ririn pun merasa tak enak hati, karena sudah merepotkan sekali. Dan Kenshin sendiri, yang membawa motornya Iwan, ternyata janjian dengan Kaori. Kaori yang menunggu di rumah. Akhirnya dijemput Kenshin. Mereka keluar bersama, dengan naik motornya Iwan. Kenshin lalu bilang, kalau gitu kita ke mall aja ya Kaori. Sekalian beli baju, entar beli es krim kesukaanmu. Gimana menurut kamu? Kaori menjawab, iya say, nggak apa, aku setuju. Hitung-hitung anggap aja, kita sedang liburan. Sekalian juga pacaran. Kaori tertawa. Kenshin menyahutnya, bisa aja kamu Kaori. Sudah jadi istri kok bilang pacaran. Kaori pun menyahut, ya nggak apa say. Namanya juga, kita kan baru jadian. Maksudnya baru menikah. Jadi nggak apa kalau bilang begitu. Kaori tersenyum, sambil tangannya memegang Kenshin. Kaori memeluknya dari belakang. Nampak romantis sekali. Meskipun naik motor butut, mereka nampak menikmati. Apalagi cuacanya sejuk, anginnya begitu kencang. Kenshin dan Kaori pun sangat senang. Tak lama kemudian, sampailah mereka di mall ternama. Kenshin dan Kaori langsung masuk ke dalam. Mereka belanja bersama, untuk membeli baju, dan juga kebutuhan lainnya. Singkat cerita, setelah membeli semuanya, Kenshin dan Kaori mampir sebentar di tempat makan, yang lokasinya ada di mall itu. Di situ menjual minuman es krim, minuman kopi, serta juga makanan yang lain. Kaori pun memesannya, sambil duduk berhadapan dengan Kenshin. Mereka pun saling bicara, saling bercanda. Lalu tiba-tiba, Kaori mengeluarkan handphonenya, langsung saja diarahkan ke depannya. Kenshin pun bertanya, ada apa Kaori? Kaori menjawab, itu saya, coba kamu lihat. Pengunjung mall itu, yang makan di situ. Coba deh kamu lihat, mereka tak sopan sekali. Cleaning service yang kerja di situ, malah disuruh olehnya membersihkan sepatunya. Ini aku videoin, biar jadi viral, agar mereka malu. Kenshin pun melihat hal itu. Ada sekelompok wanita yang menyuruh cleaning service membersihkan sepatunya. Sepatunya tak dilepas, masih dipakai pula. Kenshin lalu bilang, sudah Kaori, nggak usah direkam. Biarkan saja mereka begitu, entar juga tahu sendiri. Kaori menjawab, nggak apa say, kamu nggak usah khawatir. Kaori pun merekamnya, lalu membagikannya di media sosial miliknya. Tak butuh waktu lama, setelah diunggah oleh Kaori, video itu jadi viral, sampai kemana-mana, dibagikan banyak orang. Bahkan akhirnya, video tersebut sampai juga dilihat Larissa, dilihat Angelika, dilihat Niken. Begitu halnya Rena, yang melihat dari postingan miliknya orang lain. Jadinya hal itu membuat mereka teringat akan Kenshin yang kerja cleaning service. Seorang cowok yang dikenalnya, bahkan pernah diremehkan.
Video cleaning service tersebut, yang membersihkan sepatu itu, tak luput pula dilihat oleh Putri, serta pula Lisa dan Sabria. Hingga akhirnya jadi berita, mereka pun sama, langsung teringat Kenshin. Sedang Kenshin dan Kaori, kini sudah di rumahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.